Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib Raja Heraklius setelah tidak masuk Islam tapi memuliakan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak kisah akhlak Rasulullah yang diriwayatkan di berbagai buku sejarah. Tidak hanya kepada orang Islam saja, namun hingga yang tidak mau tunduk kepada Rasulullah pun mereka mengakui keagungan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, berikut ini adalah pengakuan jujur dari Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam kepada Kaisar Heraklius. Suatu ketika, Heraklius sedang merasakan masa-masa paling jaya semasa hidupnya setelah peperangan sengit dan berkepanjangan antara pasukan Romawi dan Persia pada abad ke-6 dan ke-7. Romawi akhirnya memenangkan peperangan dan merebut kembali daerah mereka yang dikuasai Persia. Pada saat hari itu, salib suci berhasil direbut dari Persia dan dikembalikan ke gereja makam Kudus di Yerusalem. Bertepatan dengan waktu itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat dakwah kepada para raja di sekitar tanah Arab yang ada di sekeliling negeri Hijaz untuk mengajak mereka memeluk agama yang hak, yakni agama Islam rahmatan lil alamin. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat guna menjalankan misi dakwah tersebut. Sebab misi Rasulullah itu tidak akan berjalan jika ada sahabat yang enggan dan tidak mau membawa surat-surat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Diyah Al-Qalbi untuk membawa surat Rasulullah kepada Kaisar Heraklius. Dikisahkan, Heraklius pada saat itu baru mengenal nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia begitu penasaran terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku-ngaku sebagai Nabi terakhir utusan Allah. Begitu menerima surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kaisar pun berkeinginan untuk melakukan penelitian guna memeriksa kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu Heraklius mengetahui bahwasanya kafilah dagang Arab Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb menuju ke Syam untuk melakukan perniagaan, Kaisar Heraklius mengutus utusannya untuk menemui pimpinan kafilah dagang Quraisy, yakni Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih kafir. "Wahai pemimpin kaum, sesungguhnya Raja Heraklius mengundangmu ke istana," kata utusan itu. Maka tanpa menunggu lama, Abu Sufyan beserta rombongannya berangkat ke istana untuk menemui sang Raja Romawi. Setelah kafilah dagangan Quraisy tiba di istana, maka Heraklius mengumpulkan para pembesar Romawi. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya, "Katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika dia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Demi Tuhan, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta tentangnya," kata Abu Sufyan. "Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu?" tanya Kaisar Heraklius. Abu Sufyan menjawab, "Akulah orang yang paling dekat nasabnya dengan dia." Abu Sufyan pun diminta berdiri paling depan sebagai juru bicara karena memiliki nasab yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan rombongan yang lain berdiri di belakang sebagai saksi. Itulah strategi Kaisar untuk mendapatkan keterangan yang valid. Maka berlangsunglah dialog yang panjang antara Kaisar dengan Abu Sufyan. "Bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian?" tanya Raja Heraklius. Abu Sufyan menjawab, "Ia adalah seorang yang memiliki nasab terhormat. Iya, Nabi kita Rasulullah SAW memang sosok yang komplit, menarik penampilannya, fasih tutur katanya, mulia pergaulannya, lembut tabiatnya, tak pernah berdusta dan memiliki garis keturunan yang mulia. Sehingga pengakuannya sebagai nabi tidak dituduh untuk jadi tenar karena keluarganya sudah terkenal dengan keutamaan, bukan untuk panjat sosial karena kedudukan sosialnya sudah tinggi sejak buyut-buyutnya. Tak ada celah bagi orang-orang untuk menolak apa yang ia sampaikan kecuali kesombongan. Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah nasab yang mulia. Ayah, kakek, buyut, dan terus ke atas masing-masing adalah tokoh dan pemuka di zamannya. Mereka semua menduduki tempat mulia di masyarakat Arab. Mereka dikenal dengan kebijaksanaan, keberanian, kepemimpinan, kedermawanan, dan segudang keutamaan lainnya. Belum lagi, kalau kita turut sertakan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, semakin mulia nasab beliau. Saat ini, apabila ada satu orang dari bahagian keluarga berjasa, maka masyarakat satu bangsa akan menghargai keturunannya. Orang akan menyebut, "Oh, dia anak proklamator. Oh, dia cucunya proklamator."
Dia adalah anak cucunya dari Kiai Fulan. Itu satu saja yang berpengaruh dari kalangan keluarganya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Belasan orang dari silsilah nasabnya adalah tokoh semua, berpengaruh semua, dan berjasa semua. Alangkah mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kaumnya. Namun tatkala Nabi Muhammad mendapat wahyu, mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi kaumnya, semua tak lagi memandang nenek moyangnya. Itulah beratnya tugas dakwah, menyampaikan kebenaran, memperbaiki keadaan masyarakat. Baiklah, kita lanjut dalam kisahnya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakan sebelum dia? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Apakah bapaknya seorang raja? Tanya Kaisar Heraklius. Bukan, jawab Abu Sufyan. Dia bertanya lagi, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Abu Sufyan menjawab, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Heraklius bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Abu Sufyan menjawab, semakin bertambah. Apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Tanya Heraklius. Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Bahkan mereka semakin betah dengan agamanya. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Apakah dia pernah berlaku curang? Tanya Heraklius. Tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Jawab Abu Sufyan. Apakah kalian memeranginya? Tanya Heraklius. Abu Sufyan menjawab, iya. Heraklius bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut? Perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Jawab Abu Sufyan. Apa yang diperintahkannya kepada kalian? Tanya Heraklius. Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh kami sembahlah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Heraklius, maka Heraklius menyimpulkan percakapan antara dirinya dan Abu Sufyan, dan dia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan, dan aku tanya kepadamu apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya. Kamu jawab tidak. Seandainya yang dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja? Maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Kamu menjawab tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Tuhan. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang ataukah orang-orang yang rendah? Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawabnya bertambah, dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak ada, dan memang begitulah iman bila telah masuk tubuh bersemi dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu menjawab tidak pernah, dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga sudah bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu menjawab, dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya. Hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan membasuh kedua kakinya.
Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dih al-Kalbi untuk para penguasa negeri Bashrah. Maka diberikannya surat itu kepada Heraklius, maka dibacanya dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, niscaya kamu selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah memberi pahala 2 kali lipat. Jika kamu berpaling, kamu akan menanggung dosa orang-orang Romawi. Wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat, yakni ketetapan yang sama di antara kita, bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk-pikuk dan suara-suara rebut sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar, sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kabsyah. Heraklius mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku ke dalam Islam. Dan Ibnu An-Nuzur, yakni seorang pembesar Ilya, dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah. Berkata sebahagian komandan perangnya, sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya, kata Ibn Najur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat raja kita telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang dikhitan? Maka jawab mereka, yang berkaitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius, yakni seorang utusan Raja Bani Ghassan, untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa. Apakah dia berkaitan, yakni disunat ataukah tidak? Seusai diperiksa, ternyata memang dia berkaitan. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab lainnya. Dikitankah mereka ataukah tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dikhitan semuanya. Heraklius berkata, inilah raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklius mengirimkan surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setaraf dengan Heraklius, yakni untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsyah. Tetapi sebelum tiba di Himsyah, belasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang nabi. Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsyah. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rum, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, bersaksilah bahwa Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan beriman, yakni percaya kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua ini. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Dalam pandangannya, ciri-ciri seorang nabi ada pada diri Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dia baca dalam Injil. Akan tetapi, ia dikalahkan rasa cintanya atas tahta kerajaan, sehingga ia tidak menyatakan keislamannya. Ia mengetahui dosa dirinya dan dosa diri rakyatnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam suratnya. Heraklius pun mengatakan, beliau kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Dalam riwayat lain dikatakan, Heraklius sangat memuliakan surat Rasulullah, tetapi ia tidak mau memeluk agama Islam,
karena ia takut ditinggal oleh rakyatnya dan juga takut akan kehilangan tahta kerajaannya. Akibatnya, di dunia Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kekuasaannya, namun dia harus mempertanggungjawabkan kekafirannya di hari kelak nanti. Dan inilah sedikit kisah tentang Raja Heraklius. Walaupun tidak masuk Islam, dia tetap memuliakan surat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang telah lahir. Dan demikianlah kisah Heraklius. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.